Shalom, senang bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam program kita dari rumah ke rumah. Dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita dari rumah ke rumah, dan kali ini kita masih berkisar pada bagaimana menjagai kehidupan kita dengan baik. Kita sudah bicara banyak hal tentang bagaimana menjaga hati, menjaga langkah, menjaga pintu mulut kita, menjaga diri kita secara keseluruhan. Dan episode kali ini kita bicara, jagalah kebebasanmu. Saudara, kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno dan Bung Hatta dengan segala keadaan yang mendesak, situasi yang genting, memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana genting dan prihatinnya keadaan pada waktu itu, sampai teks proklamasi kita pun begitu singkatnya. Bahkan hal-hal yang belum dipersiapkan katanya akan dipersiapkan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tetapi kemerdekaan itu perlu diproklamirkan kepada seluruh penjuru dunia, kepada bangsa-bangsa lain bahwa Indonesia telah merdeka. Apa hubungannya dengan menjaga kebebasan? Saudara, ada banyak sekali orang-orang di era kebebasan, di era kemerdekaan, hidup sesuka-suka, hidup sesuka hati. Apakah di dalam zaman penjajahan kita hidup di dalam tekanan para penjajah? Lalu apakah setelah kita merdeka kita tidak punya aturan lagi, tidak punya rule, tidak punya undang-undang, tidak punya regulasi-regulasi, ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan yang juga harus kita taati dalam mengisi kemerdekaan kita? Begitu jugalah dalam konteks kemerdekaan Kristiani atau kemerdekaan Kristen yang kita miliki. Betul bahwa kita telah dibeli, kita telah lunas, dibayar hutang-hutang kita. Bahkan kalau kita bisa melihat di dalam kitab 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saudara, kekristenan adalah sebuah kehidupan yang merdeka, tidak lagi di bawah legalisme, tidak lagi di bawah hukum Taurat, tidak lagi di bawah peraturan yang harus begini, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan lain sebagainya. Tapi oleh kasih karunia kita telah dibeli, ditebus, dan bukan dengan emas dan perak, bukan dengan harta yang mahal, tapi dengan darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus Kristus yang membebaskan kita. Sehingga kita tidak terikat dengan siapa lagi dan tidak tunduk harus lagi di bawah perbudakan siapa lagi, tetapi kita harus lebih menjadi orang yang teratur. Saya selalu berkata bahwa orang-orang yang hidup dalam kasih tidak memerlukan peraturan, tapi orang yang hidup di dalam kasih selalu menimbulkan keteraturan. Jadi kasih bukan dilakukan karena peraturan, tapi keteraturan timbul karena ada kasih. Nah, itu sebabnya orang-orang Kristen memang betul tidak lagi terikat dengan mistis, dengan kegaiban, dengan berhala-berhala, dengan agama-agama nenek moyang, dengan sinkritisme, dengan paganis. Tetapi tidak berarti bahwa karena kita tidak lagi menyembah gunung, menyembah pohon, menyembah air, menyembah batu dan lain-lain, lalu sesuka-suka hati kita merusak ekosistem. Juga tidak bisa. Ada keseimbangan yang harus kita jaga. Juga karena kita tidak lagi pemakan, sudah bebas, tidak terikat lagi dengan keharaman dan semua yang haram menjadi harum. Lalu suka-suka kita menyembelih apa saja dengan segala makanan, bahkan menjadi batu sandungan, menimbulkan syak bagi banyak orang. Orang yang merdeka bisa menahan kemerdekaannya demi kemerdekaan orang lain. Artinya apa? Kita yang merdeka berhak memendam, berhak meredam, berhak menahan. Sehingga kita tidak berarti kalau kita merdeka kita sesuka-suka kita melakukan segala sesuatu. Definisi HAM sebenarnya boleh dikatakan hak asasi itu batasannya apa? Ketika hak orang lain terganggu. Jadi ketika hak orang lain terganggu, disitulah batas hak asasi. Berhenti di situ hak kita. Ketika hak kita sudah mulai mengganggu hak orang, itu berarti batas hak kita sampai di situ. Jadi kemerdekaan bukan berarti bahwa kita bisa semena-mena, sesuka-suka, dan melahap semua makanan, mabuk-mabukan, minum-minuman, dan melakukan lagi dosa-dosa. Alkitab mencatat jangan menjadikan kemerdekaan yang kita punya untuk melakukan segala sesuatu dan akhirnya tidak berpadanan dengan kemerdekaan itu.
Hidup di negara Indonesia, kita merdeka, tapi kita masih bayar pajak. Kita taat azas, kita mengikuti tertib lalu lintas. Kita tahu batas-batas hak, batas-batas tanah, batas-batas wilayah dan kota. Otoritas kepada pemerintahan masih tetap ada berjalan. Dan kita melakukannya bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kita telah dimerdekakan dan mengerti kebenaran. Supaya dengan demikian, Bapa kita di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dipermuliakan. Selamat menjadi merdeka dan menjadi orang bebas, tapi ingat, kita harus menjaga kebebasan kita, karena dengan menjaga kebebasan kita lah cara terbaik mempermuliakan Bapa di surga, bukan karena sebuah perbudakan, tapi karena kita telah dibeli dan dibebaskan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dari saya, Henry Dunan Sirait, masih dari rumah ke rumah, sampai bertemu pada episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.